Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini. Seperti saya sampaikan di awal tadi, di sesi pertama, kita dialog spesial dengan tema kegiatan siswa MAN 1 saat Ramadan 1444 Hijriah dan prestasi MAN 1 Bandar Lampung menembus PTN negeri favorit. Kita sudah sampaikan tadi di sesi pertama banyak hal yang disampaikan Pak Lukman, Pak Joko, Bu Iniarti, dan Pak Hendrawan. Kita akan lanjutkan soal menarik ini, pemirsa, soal ini Pak Lukman, Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji, ini kan tadi seperti yang disampaikan juga bahwa prestasi hampir sekitar 78 yang sudah terdata, sementara ini baik masuk Unila, dimasuk Unila itu sekitar 60 tadi ya, diterima melalui jalur prestasi. Ini kan cukup baik, dan seperti Pak Joko sampaikan tadi, kalau saya lihat bahwa ini dikelola secara serius. Ternyata mulai dari semester 1 awal, karena ini kan penilaiannya dari awal semester juga ya, 1 kepala ya. Ini gimana Pak, kalau sehingga strateginya bisa masuk hampir cukup, ya bukan cukup banyak, bahkan mengungguli SMA lainnya, gimana Pak? Ya, sebagaimana kita juga sekaligus memperkenalkan pada masyarakat bahwa madrasah itu tidak hanya pandai mengaji dan berdoa dan seterusnya ya, tetapi juga prestasi juga terdepan. Terbukti ketika kita kelola dengan baik, kita juga tidak berdiri sendiri ya. MAN 1 ini tidak berdiri sendiri, artinya kita juga punya tetangga-tetangga yang kualitas keilmuannya tinggi. Kita punya kampus UIN, punya kampus ITERA tetangga kita, yang lebih tua lagi ada kampus di Unila. Nah, anak-anak kita sudah terbiasa dengan bekerja sama, dibantu oleh pihak-pihak terkait seperti yang saya sampaikan tadi. Anak-anak sebelum tadi, anak-anak kelas 12 yang sudah kita prediksikan bakal menjadi alumni yang terbaik, tentunya juga termanage dengan baik juga. Ya, kita juga tadi anak-anak ini begitu udah kelas 12, sudah nilainya sudah kita lihat direkap bersama-sama. Kita juga bekerja sama dengan psikolog ya. Psikolog di sebuah perguruan tinggi, karena psikolog itu kan tahu akan mengukur kecenderungan anak ini di mana. Jadi mereka kan punya alatnya. Itu termasuk strategi juga. Iya benar. Apa diserahkan pada ahlinya juga? Diserahkan pada ahlinya. Kalau saya main tunjuk, kamu fakultas ini, fakultas ini. Nanti maunya kedokteran semua kan, nggak mungkin kan. Nah, ketika ada ahlinya, psikolog tadi kan mereka tahu kecenderungan dan potensi anak. Nah, ketika itu sudah disimulasikan berulang-ulang, tapi kadang-kadang kan juga anak juga ekspektasinya terlalu tinggi ya, tidak melihat realita. Nah, itu yang gagal. Itu yang harus diarahkan. Karena kalau misalkan dia terlalu pede untuk sebuah fakultas tertentu, sementara realitasnya untuk di fakultas itu grade-nya kan harus ada terukur ya Pak ya. Ketika grade-nya jauh, yang ya kita simulasikan dengan tadi psikolog tadi, kamu kecenderungan sini, ini akan melihat potensi ini, kamu cocoknya di fakultas ini. Nah, jadi kan pas. Dan mungkin strateginya kan diterapkan tahun depan barangkali Pak Kepala. Oh tentu, kalau misalkan strategi yang seperti kan memang akademis kan bisa diukur ya. Tentunya ini standarnya harus tetap berjalan yang standar begini. Hanya memang juga kita juga tidak bisa melampaui apa yang diberikan kewenangannya. Misalkan hanya 40% kita boleh mengusulkan anak masuk eligible ya. Betul. Hanya 40%. Itu pun berdasarkan akreditasi. Akreditasi kita walaupun tidak semua siswa kita itu bisa diusulkan masuk jalur prestasi. Jadi 40% saja. Walaupun akreditasinya ada ketentuan untuk melalui jalur prestasi. Iya, hanya 40%, nggak bisa lebih. Nah, tetapi kan anak-anak 40% siswa ini 40% siswa kelas 3 ini berapa jumlahnya itu Pak? 40% dari 455 ya, 160 sekitar 170 ya. Nah, artinya ini yang punya hak untuk diterima di jalur diusulkan ke jalur prestasi. Selebihnya anak-anak bisa berjuang di jalur tes. Seleksi nasional berbasis tes.
Di samping itu anak-anak juga akan berjuang di PTKIN. Masih ada peluang lagi. PTKIN mirip dengan ini, cuman perguruan tinggi negeri agama ya, agama Islam. Kemudian masih ada jalur lagi, jalur-jalur prestasi yang lain, misalnya kedinasan, seperti di Polri, STAN, STIS, STBDN dan seterusnya. Itu nanti juga akan muncul melalui jalur-jalur itu. Kedinasan. Dan hari ini anak kita yang lulus tahun ini sudah jadi polwan, karena calon nanti sudah diterima, nanti tamat dari sini langsung pendidikan di Ciputat. Polwan, karena dia memiliki kelebihan hafalan Quran berapa juz Pak Joko? 10 juz itu syaratnya. 10 juz, melampaui ekspektasi kita. Melampaui Pak Hendrawan, Pak. Ya, Pak Hendrawan juz 30. Nah, gitu. Ya, artinya memang anak-anak yang mengajinya bagus juga punya wadah tersendiri di perguruan tinggi negeri. Ini Pak. Sedikit saya tambahkan tadi. Jadi di sisi lain kita bekerja sama dengan dengan stakeholder di beberapa perguruan tinggi. Tetapi dari sisi SDM kita juga cukup mendukung. Seperti tadi di BK kita tuh tenaga kita bukan hanya sekedar lulusan dari bimbingan konseling, tetapi memang ada staf kita yang memang sarjana psikologi ada itu. Jadi memang kita punya kebetulan ada salah satu, ada lebih dari satu itu, yang memang mereka mempunyai background pendidikan di psikologi. Dan ini cukup sangat membantu bagi anak-anak kita untuk belajar bagaimana mensiasati problematika yang sedang berkembang di dunia remaja ini. Itu. Menarik ini Pak Kepala, ini prestasi yang luar biasa karena terbanyak itu kan. Itu apalagi seperti kata Pak Kepala tadi, ini kita kan madrasah, itu membuktikan bahwa kelas madrasah sudah bisa bersaing dengan kelas yang lain gitu. Iya, sekolah-sekolah umum ya. Sekolah-sekolah umum yang lain ya. Oke. Pak Kepala, ini kita beralih ke, karena ini kita tahu bulan Ramadan. Iya. Ya kan, tentunya kegiatan siswa di MAN 1 ini juga perlu disampaikan pada pemirsa Tegar TVI. Silakan Pak. Di bulan Ramadan ini kebetulan anak-anak kelas 12, lagi-lagi kelas 12 sedang menghadapi asesmen madrasah. Kalau dulu ujian nasional ya. UN ya, sekarang namanya asesmen madrasah. Nah, dikelola oleh madrasah. Sudah sejak tanggal 27 anak-anak itu sudah mengikuti kegiatan ini dan berbasis Android. Jadi tidak lagi menggunakan kertas dan pensil. Jadi anak-anak cukup jaga-jaga kuota kalau jaringan kita sedang tidak bagus. Kemudian nanti anak-anak punya username dan password, nanti jam berapa anak itu harus mulai mengerjakan soal dan dipandu oleh server induk ketika terjadi problem atau terjadi hal yang ini semuanya terkontrol. Itu kegiatan saat ini? Saat ini. Sampai tanggal 4. Ya, tanggal 4. Kemudian setelah tanggal 4 berakhir nanti, anak kelas adik kelas 10-11 akan mengikuti pembelajaran dengan sistem pesantren kilat. Pesantren kilat atau pesantren Ramadan. Betul. Jadi kelas 10. Nanti mereka akan masuk dari jam 8 sampai jam 14 ya. Tapi kita rundownnya nanti akan muatan itu isinya adalah banyak peningkatan keimanan dan ketakwaan. Setiap hari nanti diawali dengan tadarus bersama anak-anak, kemudian dilanjutkan dengan materi-materi keislaman dan materi-materi yang sudah kita setting layaknya sebuah pesantren. Itu seminggu atau mulai kapan itu Pak? Bu Yuni tanggal 5 ya. Jadi tanggal 5 April ya. Tanggal 5 April sampai sekitar tanggal 15 ya. 19 sudah. Ya. Sampai sekitar 10 hari dong. Iya, sekitar itu. Pak Joko, itu kalau pesantren kilat itu memang kegiatan rutinnya di MAN 1 ini bagaimana Pak? Dari tahun ke tahun memang kita melakukan itu, dan biasanya kan kalau hari-hari biasa kan kita selalu
pembelajaran itu kan ada muatan umum, ada muatan keagamaan. Tetapi khusus untuk di tahun ini kita lebih menitik beratkan pada muatan-muatan keagamaan. Jadi disesuaikan dengan suasana Ramadan, maka yang harus kita perbanyak adalah amalan-amalan dan pembelajaran-pembelajaran di bidang keagamaan. Semua guru tidak ada istilah hari itu libur, tidak ada. Semua hari kerja, semua guru terlibat dalam kegiatan pesantren kilat itu. Oke. Iya, seperti Menarik itu. nih Pak Jok. Nanti kita lanjutkan soal pesantren kilat ya. Kita akan tanya soal PTSP nih, bidang tata usaha. Ya Pak Hendrawan ya. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.